PDI Perjuangan terus melontarkan kritik pedas terhadap Presiden Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, Gibran memilih berseberangan dari PDI Perjuangan dengan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan, selalu ada kubu pasangan calon lain yang mengkampanyekan secara negatif ketika mulai merasa tidak percaya diri saat berkompetisi di pemilu. Hal tersebut Habibur Rahman sampaikan dalam merespon pernyataan Ketua DPP Partai PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat yang menyebut pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka cerminan Neo Orde Baru. Mulanya, Habibur Rahman mengaku tidak tahu apakah pernyataan Jarod itu mengarah ke konteks negatif atau positif. Sebab, menurut dia, di setiap masa, baik itu Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi selalu ada sisi positifnya. Saya nggak tahu ya apa yang dimaksud Neo Orde Baru, apakah dalam konteks positif atau negatif. Ya, kalau dalam konteks positif mungkin saja ya, di Orde Baru ada hal-hal positif juga, begitu juga di Orde Lama, begitu juga di Orde Reformasi. Habibur Rahman menegaskan, ketika ada pasangan calon yang mulai merasa tidak percaya diri, maka mereka akan memainkan kampanye negatif. Misalnya, seperti tidak percaya dengan nilai jualnya sendiri hingga apakah visi misi yang digunakan bisa mengambil hati rakyat atau tidak. Pasangan calon dalam kontestasi apapun ketika dia mulai melakukan kampanye negatif menunjukkan dia tidak percaya diri untuk menunjukkan nilai jualnya, tidak percaya diri untuk menunjukkan dia punya visi misi program yang bisa mengambil hati rakyat. Politik kami adalah politik merangkul, politik senyumin aja ya, silakan Mas Jarod bilang begitu, Pak Prabowo akan tersenyum saja kalau perlu Pak. Sementara itu, saat dirinya ditanya apakah dirinya menyindir PDI Perjuangan yang sedang tidak percaya diri, Habibur Rahman menepis. Dia mengaku hanya bisa bicara secara umum, di mana jika ada pihak yang tidak percaya diri, maka biasanya yang dikeluarkan adalah kampanye negatif. Percaya diri, ya, menurut sudah habis amunisi untuk meyakinkan rakyat sehingga panik ya dan melakukan hal-hal yang terjadi. Itu kembali ke penilaian rakyat. Sebelumnya, Ketua DPP Partai PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menilai pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai cerminan dari Neo Orde Baru. Jarod pun mengajak parpol koalisi pengusung Ganjar Mahfud MD untuk bergerak menghadapi Neo Orde Baru tersebut. Menurut Jarod, kemenangan dalam pemilihan presiden dimulai dari rakyat yang fokus bergerak dari akar rumput. Sebab rakyat semakin cerdas di dalam melihat rekayasa hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi terkait uji materi syarat batas usia capres dan cawapres. Selain itu, rakyat juga bereaksi keras atas mobilisasi aparat yang menurunkan bendera, baliho, dan berbagai atribut dukungan terhadap Ganjar Mahfud MD. Dia menyebutkan PDI Perjuangan percaya pada integritas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk benar-benar objektif dan mengedepankan sikap kenegarawanan.
rebut suara di Jateng. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan bakal capres Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka beserta para caleg Partai KIM akan turun untuk mengambil suara di Jawa Tengah. Dirinya merespon PDI Perjuangan yang hingga saat ini masih percaya diri atau pede Jateng akan menjadi kandang banteng. Habibur Rahman kemudian mengajak semua pihak untuk riang dan gembira dalam berkontestasi di pemilu 2024. Ia menyebut Gerindra pun tidak pernah menganggap PDI Perjuangan sebagai musuh. Lalu, Habibur Rahman meyakini di hati Ketua DPP Partai PDI Perjuangan Puan Maharani hingga Sekjen PDIP Perjuangan Hasso Kristianto terdapat merah putih. Hingga jika ada sedikit perbedaan pilihan politik, maka itulah yang menjadi masalah. Sebelumnya, bakal capres Ganjar Pranowo menegaskan bahwa Jawa Tengah masih menjadi kandang banteng meski salah satu kader PDI Perjuangan kini menjadi lawan di Pilpres mendatang. Diketahui, kader yang kini menjadi lawan PDI Perjuangan adalah Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Gibran maju sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Jateng sampai hari ini tetap kandang banteng. Bantengnya makin solid, makin menguat. Karena banteng tidak pernah cengeng. Karena banteng itu kalau ketahuan bukan nangis, dia akan marah. Namun Ganjar mengingatkan agar marahnya tidak keterlaluan dan tetap menggunakan akal sehat. Tapi kita minta tolong marahnya jangan kebangetan. Gunakan hati, gunakan akal sehat, karena kita waras bisa menyikapi semua ini. Ya. Pak, berapa persen suara yang diharapkan dari Jawa Tengah, Pak? TPC akan menyiapkan. Makasih semuanya. New Reformasi. PDI Perjuangan menyerang pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Pasangan tersebut disebut sebagai Neo Orde Baru atau Orba. PDI Perjuangan beranggapan Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo dianggap melenggangkan dinasti politik untuk terjadi di Indonesia. Maka dari itu PDI Perjuangan memastikan bahwa pasangan calon yang mereka usung yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan terus memperkuat demokrasi. Di sisi lain, Partai Gerindra selaku salah satu pihak yang mengusung pasangan Prabowo Gibran membantah Prabowo Gibran merupakan cerminan Neo Orde Baru. Gerindra justru melihat pasangan Prabowo Gibran sebagai neo reformasi. Bahkan, Gerindra yakin Prabowo pasti hanya akan merespon dengan joget saja untuk melepas tudingan-tudingan seperti itu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon menampik anggapan Jarod yang mengatakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah cerminan Neo Orba.
Menurutnya, Prabowo selalu mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dalam langkah politiknya. Saya kira tuduhan itu kurang tepat ya. Apa yang terjadi di dalam proses selama ini juga adalah proses yang demokratis. Ia menyatakan, perjuangan Prabowo untuk menjadi presiden tidak bisa dianggap melanggar prinsip demokrasi dan konstitusi. Pasalnya, Prabowo berproses sudah cukup lama, mulai dari awal membentuk Partai Gerindra itu sendiri. Kita membangun partai, jadi tidak ujuk-ujuk langsung meloncat atau melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Jadi kalau itu dikatakan, menurut saya lebih tepat dikatakan di neo-reformasi mungkin, bukan sebaliknya.